Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jemaah umroh di Mekah, Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan Muhammad Razi Mahri. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Razi. Selamat siang Mas, waktu Saudi. Baik, Mas Razi, apakah situasi terkini di sana sudah kembali kondusif atau seperti apa saat ini di Mekah? Alhamdulillah kalau untuk situasi di Saudi sendiri, khususnya di Mekah ini, Alhamdulillah masih tidak terpengaruh dari perang tiga negara ya Mas ya, masih normal-normal aja Mas. Oke, apakah ada kendala yang cukup berarti yang mungkin dirasakan oleh jemaah di sana, Mas? Kalau untuk kendala untuk saat ini sekarang ya kendala kita paling cuma di ini Mas ya keberangkatan kita untuk kembali ke tanah air karena beberapa maskapai kan banyak ada yang cancel lah gitu. Informasi terakhir untuk kepulangan ke tanah air seperti apa, Mas? Informasi terakhir untuk kepulangan ya sementara masih cukup simpang siur karena ada satu orang bilang tanggal sekian, satu orang tanggal sekian. Kurang lebih sih yang pasti insya Allah ada titik terang di tanggal 10 Maret ya Mas ya, insya Allah. Oke, tanggal 10 Maret kemungkinan akan kembali ke tanah air begitu ya? Insya Allah seperti itu. Oke, berarti ini semakin lama ini Mas Razi tinggal di sana, apakah terkait akomodasi ditanggung secara mandiri atau dari pemerintah? Untuk sementara ini sih kita masih ditanggung sendiri ya, masih kita tanggung mandiri, belum ada bantuan-bantuan dari pemerintah tersebut. Oke, apakah ada komunikasi mungkin atau bertanya kepada pihak-pihak terkait yang mengurus dari umroh ini? Kalau untuk komunikasi kita sudah mencoba melakukan komunikasi Mas ya. Sekarang kita masih menunggu arahan-arahan dari KJRI ya. Informasi terakhir dari KJRI seperti apa Mas koordinasinya dengan para jemaah? Informasi sekarang cuma masih perihal kita membahas masalah kepulangan aja Mas. Untuk sementara karena itu yang paling kita lebih fokus ya untuk sekarang ini. Baik, berarti juga masih belum bisa dipastikan ya apakah tanggal 10 Maret itu bisa kembali ke tanah air atau tidak begitu ya? Iya, seperti itu kurang lebih. Oke, saat ini di sana Mas mungkin masih banyakkah WNI yang tertahan? Kalau untuk saat ini masih banyak juga Mas, kelihatan dari kita bolak-balik beribadah ke Haram masih sering ketemu lah sama WNI yang sedang berangkat umroh. Aktivitas yang mungkin tertahan seperti Mas Razi ini, apa yang dilakukan di sana Mas? Untuk sementara untuk aktivitas kita sendiri sih nggak ada yang tertahan dan tidak pengaruh apa-apa ya, masih normal aja lah kita di sini, masih selalu berangkat ibadah ke Haram, pulang lagi ke hotel istirahat, masih seperti itu Mas. Oke. Akomodasi berarti ditanggung oleh Mas Razi sendiri atau secara mandiri, berarti apakah ada rencana mungkin untuk melakukan ganti rugi mungkin kepada pihak pemerintah atau pihak-pihak terkait? Kalau untuk itu sementara sih kita masih belum terlalu fokus Mas ya untuk masalah kita apakah nanti minta ganti rugi atau lainnya, karena untuk sekarang ini yang benar-benar kita fokusin adalah kita harus cari informasi secepat dan sedetail mungkin untuk kita kembali ke tanah air Mas. Oke, Mas Razi, untuk kondisi di Mekah berarti dalam kondisi yang aman ya sebenarnya ya, tidak ada mungkin Anda mendengar serangan-serangan yang seperti terjadi di beberapa daerah di Timur Tengah? Ya, untuk khususnya di Mekah sendiri kita nggak mendengar suara, nggak melihat salah satu roket pun, ya seperti tidak ada perang di negara sekitar aja Mas, kalau di Mekah ini ya. Baik. Kita nantikan semoga Anda dan juga mungkin beberapa WNI yang berada di Mekah bisa kembali pulang begitu ya, sekitar tanggal 10 Maret mendatang. Terima kasih Muhammad Razi, WNI yang berada di Mekah, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Salam sehat selalu. Serangan balasan yang dilakukan Iran menyasar sejumlah bangunan dan kendaraan di area Bnei Brak, Israel. Inilah sebuah hunian
yang rusak di kawasan padat penduduk Bnei Brak, kota timur Tel Aviv. Fasad bangunan tampak rusak di beberapa titik. Jendela-jendela pecah, balkon retak, dan dinding luar terkelupas akibat hantaman sebuah proyektil yang dikirim Iran pada Israel. Layanan medis darurat nasional Israel bergerak cepat memberikan pertolongan pertama pada korban yang terluka terkena kaca dan puing-puing yang berterbangan di area pemukiman. Menyasar lokasi padat penduduk, pihak berwenang setempat menghimbau warga untuk tetap berada di dekat ruang perlindungan dan mengikuti arahan keamanan hingga situasi dinyatakan aman. Area terdampak dipasangi garis pembatas untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Di lain lokasi, sebuah mobil terbakar terkena pecahan peluru yang berjatuhan dan menyebabkan 1 orang terluka. Asap tebal mengepul di lokasi kejadian. Meski masih tergolong ringan, Teheran menyebut serangan balik ini dilakukan sebagai balasan pada Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan pemimpin tertinggi mereka tewas akibat serangan. Anda masih di Breaking News pemirsa. Siang dan malam Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan rudal ke sejumlah sasaran di Iran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman pada Selasa kemarin yang menunjukkan kapal perusak rudal berpemandu milik Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan rentetan rudal ke beberapa sasaran di wilayah Iran siang malam. Sebelumnya Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada hari Sabtu lalu. Serangan ini terjadi setelah sejumlah putaran pembicaraan antara Amerika dan Iran gagal. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan rudal terhadap Israel dan fasilitas milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menelpon Menlu Iran untuk fasilitasi mediasi untuk mencegah jatuhnya korban akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Di tempat lain, Dewan Keamanan PBB mengatakan dunia butuh jalan keluar desak untuk keluar dari ancaman serius perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam akun X resminya mengaku telah menelpon Menlu Iran Abbas Araghchi terkait eskalasi konflik yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Menlu Sugiono mengatakan Indonesia siap memfasilitasi mediasi atau dialog untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak. Sugiono juga meminta semua pihak untuk menahan diri serta melakukan deeskalasi, menjunjung dialog dan diplomasi agar stabilitas regional kembali terjadi. Di tempat lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut dunia membutuhkan jalan keluar yang mendesak. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Mr. President, third, the region and the world need a way out now. I strongly urge all parties to return immediately to the negotiating table, notably on the Iran nuclear program. Dunia bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi tempur besar-besaran terhadap Iran sejak Sabtu lalu. Serangan ini memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas di Timur Tengah dan tentunya negara-negara lain yang terdampak.